Pedro Acosta mengaku menikmati balapan usai finish kedua di MotoGP Amerika Serikat 2024. Menurutnya, pencapaian itu menjadi modal bagus untuk karirnya di kelas utama MotoGP. Pedro Acosta terus mencuri perhatian penikmat MotoGP, setelah mendapatkan podium kedua di kota. Hal tersebut membuatnya kembali naik podium, setelah finish ketiga di MotoGP Portugal 2024. Keberhasilan finish kedua di kota 2024 membuat Pedro Acosta berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 54 poin. Pembalap asal Spanyol itu tertinggal 26 poin dari Jorge Martin, Prima Pramac Racing, yang sedang memimpin klasemen. Sementara selepas tampil di MotoGP Amerika Serikat 2024, Pedro Acosta tetap senang dengan podium kedua, bahkan, ia mengaku menikmati jalannya balapan. "Anda tidak bisa membayangkan betapa saya menikmatinya," kata Pedro Acosta dikutip dari Crash, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Pedro Acosta memiliki peluang untuk mendapatkan kemenangan di kota, setelah Marc Marquez terjatuh di tikungan ke-11. Namun 8 lap tersisa, ia gagal mempertahankan posisinya usai Maverick Vinales mengambil alih tempat terdepan dan keluar sebagai pemenang. Sementara Pedro Acosta mengaku senang bisa bersaing dengan pembalap lainnya terutama Marc Marquez. Pasalnya, ia bisa belajar banyak hal dari juara 6 kali MotoGP tersebut. Bagaimanapun, sangat menyenangkan bertarung dengan para pembalap lain dan Marc Marquez, "Saya belajar banyak darinya, Marc Marquez, dia sangat berbakat," pungkasnya. Setelah bertarung dengan Marc Marquez, Pedro Acosta, dan Jorge Martin di awal balapan untuk memperebutkan posisi terdepan, pembalap pabrikan Ducati Bagnaia merosot ke posisi kelima saat bendera finish dikibarkan, finish lebih dari 7 detik di belakang pemenang balapan Maverick Vinales. Bagnaia tidak hanya tidak memiliki kecepatan untuk bersaing dengan Vinales dari Aprilia dan Acosta yang berada di posisi kedua pada paruh kedua kontes 20 putaran, ia juga tidak dapat memberikan perlawanan kepada rekan setimnya, Enea Bastianini, dan pembalap Pramac, Martin, saat ia kehilangan kontak dengan rombongan terdepan. Pembalap Italia itu membalap dengan ban belakang lunak di Circuit of Americas, pilihan yang membantu Bastianini merebut posisi ketiga di lap ke-18, setelah berhasil menguji daya tahan kompon tersebut saat warm-up. Namun, kembalinya masalah getaran ban yang mengganggunya di sprint Qatar dan berdampak pada akhir pekan di Portugal membuatnya tak punya pilihan lain selain mempertahankan posisinya dan menyelamatkan poin sebanyak mungkin di Austin. "Balapan saya dimulai dengan baik, saya merasa baik, saya berpikir setelah lap ke-6 bahwa saya bisa bertarung untuk meraih kemenangan atau podium," katanya. "Tapi saya mulai mengalami banyak gangguan, banyak getaran di sisi kiri dan sangat sulit untuk mengatur semuanya, saya benar-benar menghancurkan ban di sisi kanan, jadi, sulit juga untuk melakukan tikungan di sisi kanan. Jadi, saya membalap dalam posisi bertahan setelah 7 lap, 6 lap, dan itu sangat sulit, saya mencoba mengatur semuanya. Tetapi seperti ini, yang pasti kami harus memahami situasinya dan menyelesaikan masalah karena saat ini sangat sulit." Situasinya sangat mirip dengan 2022, di mana pada awal musim saya harus membalap dengan posisi bertahan. Saya percaya pada tim saya bahwa kami akan menyelesaikan masalah ini, kami akan berjuang untuk meraih posisi puncak lagi. Putaran AS bisa dibilang merupakan akhir pekan yang paling tidak kompetitif bagi Ducati di pada 2024, saat Vinales bangkit dari grid 11 dan meraih kemenangan yang menakjubkan. Acosta, tag 3, finish di urutan kedua untuk menjadikan Ducati sebagai tim terbaik ketiga. Sprint Sabtu juga tidak mudah bagi pabrikan Italia, dengan Bastianini dan Bagnaia hanya mampu menempati posisi ke-6 dan ke-8, meskipun Martin berhasil meraih posisi ketiga di Pramac. Ketika ditanya apakah ia khawatir dengan masalah obrolan tersebut, mengingat betapa sulitnya memecahkan masalah ini bagi para insinyur, Bagnaia mengungkapkan, "Aneh karena Enea tidak mengalami masalah pada akhir pekan ini, tetapi ia benar-benar mengalami masalah sepanjang akhir pekan. Saya merasa baik, Martin cepat, tetapi hari ini kami kesulitan, jadi, sulit untuk memahami dengan 3 motor, karena Frankie Morbidelli masih belajar sehingga sulit untuk menempatkannya pada paket yang sama. Enea kesulitan dengan rem, kesulitan untuk membuat motornya berbelok. Tapi, hari ini sangat cepat dan tanpa masalah. Saya bisa bertarung untuk menang. Saya bisa bertarung untuk menang hanya dalam 6 lap. Dan setelah itu saya mulai kesulitan." Juara bertahan Bagnaia berada di posisi kelima klasemen setelah 3 putaran awal musim ini, terpaut 30 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin.